Kenapa saya kurang setuju atau tidak sarankan jika memperbesar lubang oli di cylinder head di sini di motor Mio M3. Jadi banyak teman-teman yang bertanya apakah bagus apa enggak. Jadi saya tidak sarankan. Tapi ya kalau mau coba ya silakan saja. Tapi saya tidak sarankan. Oke, yang pertama tentu ini semua ada alasannya. Yang pertama kenapa? Karena di Mio M3 ini ada 3 jalur oli. Jadi jalur oli ini oli yang dibawa mesin ini dipompa oleh pompa oli di sebelah magnet, lalu kemudian dia akan menyalurkan oli ke atas naik. Nah begitu nanti udah naik ke bawah blok silinder, di situ terbagi. Jadi jalur oli terbagi menjadi 3, yang satu masuk ke bearing kulkas, yang satunya masuk ke nozzle atau jet oli yang nyemprot nanti oli ke bagian piston. Kemudian yang satunya masuk ke cylinder head di sini, tembus di sini. Nah, biasanya yang diperbesar adalah yang ini nih, di bagian tutup cylinder head. Nah, ini diperbesar, ini dibikin lebih besar lagi, dibor. Nah, kenapa saya tidak sarankan? Jadi karena ini ada 3 jalur oli, maka semuanya ini akan berfungsi pada saat motor berjalan atau pada saat mesin bekerja, maka semua jalur oli ini akan bekerja juga. Ada yang nyemprot ke ekor piston, ada yang ke bearing kulkas, ada juga yang masuk ke blockhead ini. Nah, yang masuk ke blockhead ini di sini dia melumasi bagian ini nanti, bagian yang ada di sini, di noken as, di klep, pokoknya di bagian silinder head lah, dia akan melumasi di sini oli. Oke, untuk semua lubang atau jalur oli ini itu sudah ada ukurannya masing-masing, jadi sudah ditentukan, tentu sudah melalui riset juga dari Yamaha. Lalu yang menguatkan juga fakta bahwa ini tidak bisa dirubah. Ini Mio seri Mio 125 dari Mio Z sampai Mio M3 hingga 2024, dari 2015 kalau nggak salah, itu tidak ada perubahan dari Yamaha tentang jalur oli ini. Pokoknya semua jalur oli tidak ada perubahan. Yang artinya apa? Artinya ini sudah melalui riset dari pabriknya. Tentu ada fungsinya, ada kelemahannya jika dirubah. Oke, jadi secara kerjanya setelah saya udah lihat jalur oli ini, jadi ketika kita memperbesar salah satu ketiga jalur oli tadi, maka otomatis nanti salah satu melemah. Oke, karena jalur oli ini punya tekanan masing-masing. Karena dia dipompa, kemudian jalurnya ada ukuran yang besar, ada ukuran kecil. Nah, dari ukurannya yang dibentuk inilah ada tekanan olinya. Nah, oke. Misalkan di sini kan ada ukuran di nozzle atau jet oli yang nyemprot ke piston, ke ekor piston. Di situ ada ukurannya. Kemudian di sini juga ada ukurannya. Di bagian bearing juga ada ukurannya. Oke, kita bahas di sini. Jika di sini diperbesar, misalkan ini dibor lagi, diperbesar. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada salah satu jalur oli yang lemah, terutama di bagian nozzle atau di jet oli yang nyemprot ke ekor piston. Ketika ini sudah diperbesar, oke, perhatikan di sini. Ini kan ada jalurnya nih. Di sini nanti keluar oli, kemudian dia tembus ke sini, ke sini. Dari sini yang masuk ke cylinder head, ukurannya besar. Selanjutnya oli nanti naik ke sini. Dari sini, dari lubang sini masuk ke sini, kemudian dia akan tembus ke sini. Nah, itu lubang akhirnya ini besar, di sini kecil. Nah, cuma di sini doang yang kecil. Biasanya tambah besar itu yang ini nih. Nah, karena dari sini udah besar kan. Oke. Lalu bagaimana jika ini diperbesar? Bagian sini, ini nih. Ini jika diperbesar, yang terjadi adalah tekanan oli di nozzle akan menurun yang menyemprot ke ekor piston. Di sini memang benar, di sini besar, kemudian di sini kecil. Kenapa ini kecil?
Oke, tentu jadi pertanyaan, kenapa ini kecil dari pabriknya? Kenapa nggak besar aja? Karena kan outputnya juga besar tuh, yang kecil itu karena keluarnya di situ. Jadi menurut saya, tapi harus melalui cara kerjanya juga kan. Olinya kan naik ke sini, itu besar. Lalu dihambat di sini, dihambat yang artinya apa? Penghambatan ini menyebabkan di atas ini nanti akan eh, apa namanya? Berkurangnya oli yang naik karena di sini sudah dihambat. Nah, jadi kalau misalkan di setiap jalur tekanan dihambat, tentu tekanannya semakin kuat. Nah, begitu ya. Oke, misalkan di sini ya. Oke, anggaplah di sini. Anggap posisi mesin ini nyala dan ini belum dipasang. Kemudian keluar oli di sini, semua jalur oli akan mengalir nanti. Keluar di sini, ini kan gak ada hambatannya nih. Dia langsung masuk oli di sini. Nah, yang terjadi yaitu lemahnya oli di bagian nozzle atau jet oli. Karena di sini udah besar nih, keluar terus. Jadi tidak ada hambatannya, tidak ada tekanan kuat. Jadi yang seharusnya misalkan daya sinkronnya itu lebih besar, maka ada penurunan karena di sini tidak ada hambatan. Jadi seperti itu. Anggaplah misalkan selang nih, ada selang air, kemudian kita jepit ujungnya, tentu kan air yang disemprotkan itu lebih kencang dibandingkan kita melepas, kita lepaskan ujung selangnya, kemudian air mengalir. Airnya memang banyak keluar, tapi tekanannya tidak kuat. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini dibiarkan seperti ini, maka tekanan oli di jet oli di nozzle akan menurun. Jadi menurun sehingga tidak ada tekanan kuat yang menyemprot ke ekor piston. Sementara jarak antara nozzle jet oli ke piston itu lumayan jauh juga dan butuh tekanan standar dari pabrik untuk melumasi bagian ekor piston. Jadi secara kalau kita perhatikan cara kerjanya, jelas ini ada fungsinya. Jadi di sini diperkecil supaya tekanan oli di nozzle yang nyemprot oli ke ekor piston itu maksimal. Ketika diperbesar, maka tekanan olinya juga akan menurun di bagian jet oli yang nyemprot ke piston. Lalu apa efeknya? Ya lama-lama piston juga cepat panas, lama-lama rusak. Jadi ada penuaian karena ada panas yang melebihi dari standar. Maka tekanan ini harus dipertahankan. Nah, itu maksud saya. Nah, ketika sudah dibiarkan seperti ini saja, maka semua kerja oli akan maksimal. Baik itu di bearing crew as, begitu juga di nozzle, di jet oli yang nyemprot ke ekor piston, begitu juga yang masuk ke sini. Nah, yang masuk ke sini juga akan maksimal karena di sini kan kecil. Di sini kecil, ini besar. Jadi di sini kecil, tekanannya kuat nyemprot ke sini. Ini kuat nih. Kenapa besar di atas ini? Karena nanti bentuknya seperti cipratan gitu. Jadi dia akan menyebar ke sini juga, dia akan menyebar ke sini olinya, tapi semacam cipratan aja yang punya tekanan juga. Nanti akan melumasi bagian-bagian sini, bagian yang ada di sinilah, noken as, kemudian klemnya. Nah, itu udah sangat cukup untuk nyemprot ini tadi dengan tekanan oli yang keluar sini. Jadi makanya dia besar karena nanti dia akan nyebar karena dia semacam cipratan gitu. Nah, jadi menurut saya tidak sarankan sih ya. Tapi kalau misalkan mau coba juga ya silakan. Tapi saya tidak sarankan untuk memperbesar lubang silinder head yang ada di sini di motor Mio M3. Jadi alasannya seperti itu, mendingan dipertahankan aja seperti ini. Yang penting tetap dibersihkan supaya tidak tersumbat. Kemudian kenapa ini sering tersumbat? Ada juga yang bilang ini sering tersumbat, benar. Karena kenapa itu biasanya kasus pada umumnya terjadi karena adanya lem yang menyumbat ini. Jadi biasanya itu misalkan kita habis bongkar mesin, di lem bagian blok bagian packing atas bawah itu pakai lem. Jadi lama-lama kan lemnya itu meluber kemana-mana, apalagi ketika dikencangin baut silinder head ini akan meluber ke dalam juga dan bisa ikut masuk ke jalur oli sehingga nanti dia akan menyumbat ke sini karena ukuran ini kecil. Maka kalau saya yang pasang blok piston Mio M3 ini, saya tidak pernah menggunakan lem. Jadi cukup beli packing baru, lalu kemudian
dibersihkan bagian pinggir ini, jangan sampai ada kotoran, lalu dipasang. Udah, ini aja udah lebih 1 tahun aman, nggak ada kebocoran oli, padahal ini nggak pakai lem. Makanya kalau misalkan juga mau paksain pakai lem, usahakan setipis mungkin supaya tidak masuk ke jalur oli ini. Nah itu dia. Oke, jadi selanjutnya untuk membersihkan bagian sini, kalau saya sendiri sih untuk mengecekkan jalur oli di bagian silinder head Mio M3 ini, saya cukup menggunakan carbo cleaner kalau misalkan ada carbo cleaner. Tapi kalau nggak ada, bisa juga menggunakan suntikan aja. Jadi seperti ini, saya punya suntikan ini, atau beli di tukang mainan juga, ini ada. Nah lalu kita cukup semprot kasih di sini, lalu kita tekan ke bawah. Nah kuat ini, nah gitu ya, yang penting keluar angin nanti, jadi ditekan aja seperti ini nih lubangnya. Nah gitu ya. Oke, itu hanya contoh saja. Jadi ketika nanti diberi tekanan di sini dan keluar di sini oli, berarti itu jalurnya aman. Seperti itu. Atau ini juga bisa diisi oli, kemudian disemprotkan melalui lubang ini, keluar di sini, berarti itu udah aman. Jadi gitulah. Nah, kalau saya sih tidak sarankan merubah-rubah jalur oli di semua motor, termasuk di sini di Mio M3 ini. Tapi kalau mau coba ya silakan saja.